bisa dibedakan. Kalau cinta sudah direkayasa, jangan bocah disulapnya dewasa. Budi yang kaya, adat budaya tak lagi terjaga. Kalau cinta Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah mendata kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. PT Pertamina Persero mengatakan 90% stasiun pengisian bahan bakar umum yang berada di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah pulih. Halo, selamat malam. Dalam Klik Indonesia, selain dua laporan utama tadi, kami masih memiliki sejumlah informasi dan lainnya untuk istirahat malam Anda. Bersama saya Farhan Rahman, ini Indonesia Malam. Presiden Subianto meninjau langsung daerah yang terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada hari ini. Kepala negara menegaskan pemerintah memprioritaskan percepatan pengiriman bantuan bagi warga yang terdampak. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung daerah yang terdampak banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada hari ini. Kepala negara memulai kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, salah satunya ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Presiden meninjau langsung penanganan dampak banjir yang melanda wilayah tersebut. Selain itu, Presiden juga meninjau posko kesehatan dan posko pengungsian yang saat ini menampung warga dari sejumlah kecamatan terdampak banjir. Kepala negara juga berinteraksi dengan warga terdampak terkait kondisi keluarga dan rumah sakit saat banjir terjadi. Kepala negara memastikan bahwa langkah darurat telah dilakukan dengan baik dan distribusi bantuan telah menjangkau seluruh masyarakat terdampak. Presiden menekankan agar seluruh proses penanganan bencana dilakukan secara cepat, tepat, dan menyeluruh. Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Presiden Prabowo Subianto juga memastikan jalur logistik melalui laut mulai pulih, ditandai dengan masuknya kapal berkapasitas besar ke Pelabuhan Sibolga, Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah juga mempercepat distribusi bantuan melalui udara dengan pengerahan pesawat Hercules setiap hari untuk mendukung penanganan bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ya, kita lihat memang. Setelah melakukan kunjungan di Provinsi Sumatera Utara, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan langsung korban banjir dan longsor di Aceh Tenggara, Provinsi Aceh.
Presiden menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang terjadi di Aceh Tenggara. Presiden juga berterima kasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, TNI, Polri, dan Kementerian Sosial yang bergerak cepat menangani bencana di Aceh. Kepala negara berjanji segera memperbaiki infrastruktur yang rusak seperti jalan dan jembatan. Tentunya kita sangat prihatin dan kita juga turut belasungkawa dengan mereka yang korban, dan insya Allah kita bersyukur juga cuaca membaik, ya, keadaan agak berlalu, kita berdoa. Saya juga terima kasih kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam, ya, di bawah kepemimpinan Pak Suharyanto, ya. Alhamdulillah kita punya anggarannya, kita lakukan penghematan banyak di pusat supaya sebanyak mungkin bantuan, sebanyak mungkin kita bisa membantu kepentingan rakyat di paling bawah, desa, kecamatan. Itu sasaran kita. Kepala negara menegaskan telah mengalokasikan anggaran untuk sarana dan prasarana di desa-desa dan kecamatan-kecamatan yang terdampak bencana. Anggaran tersebut diperoleh dari penghematan yang dilakukan pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto juga melakukan peninjauan lokasi yang terdampak bencana di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Presiden melakukan peninjauan langsung dan berinteraksi kepada korban banjir dan longsor. Diketahui komplek perumahan Bumi Kasang Permai, Palapa, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, merupakan salah satu kawasan yang terdampak cukup parah bencana hidrometeorologi. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah tengah mendata kerusakan akibat bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Setelah itu pemerintah akan segera melakukan rehabilitasi atau perbaikan pasca bencana. Presiden Prabowo Subianto menyatakan seluruh jalan di Sumatera Barat yang terdampak banjir dan longsor kini sudah dapat dilewati walaupun banyak jembatan yang rusak. Selain itu persediaan listrik sudah hampir 100% dan suplai air sudah mulai diperbaiki. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai meninjau posko pengungsian di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kepala negara mengungkapkan pemerintah saat ini tengah mendata kerusakan yang disebabkan bencana hidrometeorologi basah tersebut. Setelah pendataan, pemerintah akan segera melakukan perbaikan atau rehabilitasi pasca bencana di Sumatera. Listrik sudah hampir 100%, air juga sudah mulai dibenahi, ya. Jadi pelan-pelan kita kembalikan ke normal semua. Kita inventarisir semua kerusakan, nanti kita atur bagaimana rehabilitasi kembali supaya rakyat bisa hidup normal lagi, ya. Presiden Prabowo Subianto juga optimistis penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berlangsung dengan baik dan cepat, termasuk dalam menjangkau daerah-daerah yang terisolir. Akses bantuan ke daerah-daerah yang terisolir dilakukan melalui udara. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan membantu seluruh warga terdampak banjir dan longsor di Pulau Sumatera. Pemerintah juga akan mempercepat pendistribusian bantuan, terutama di wilayah yang terisolasi. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah berkomitmen untuk mendampingi masyarakat hingga masa pemulihan tuntas di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Kepala negara memerintahkan aparat dan pemerintah daerah mempercepat pendistribusian bantuan, terutama bagi warga yang tinggal di titik terisolasi. Kepala negara menegaskan bahwa pemerintah bekerja sepenuhnya untuk rakyat dan akan memastikan pengelolaan negara berjalan bersih. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi warga di posko pengungsian di Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa cuaca telah membaik dan sudah banyak bantuan yang sampai ke wilayah terdampak. Sejumlah infrastruktur juga mulai pulih di sejumlah daerah.
Presiden Prabowo Subianto memastikan akan memperbaiki rumah warga, membangun jembatan yang rusak, dan memperkuat akses bantuan melalui udara untuk warga terdampak bencana banjir dan longsor di Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi warga terdampak bencana di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan memperbaiki seluruh infrastruktur yang rusak akibat banjir dan tanah longsor. Kepala negara menegaskan komitmen pemerintah untuk membantu membangun kembali rumah-rumah warga yang rusak akibat bencana. Selain itu, Presiden memastikan bahwa bantuan untuk warga yang terdampak akan terus berdatangan dan kondisi cuaca mulai membaik. Meski beberapa kabupaten masih belum bisa ditembus melalui jalur darat, Presiden memastikan bantuan tetap dikirim lewat udara. Alhamdulillah cuaca sudah membaik. Alhamdulillah juga bantuan sudah banyak yang sampai. Tadi saya dapat laporan listrik di Sumatera Barat sudah hampir Air mati Pak, air. Air sedang dibenahi, jembatan-jembatan sedang kita hitung semua. Insya Allah kita akan perbaiki semuanya. Rumah-rumah yang rusak dan hanyut akan kita bantu. Presiden Prabowo Subianto akan memprioritaskan percepatan distribusi bantuan untuk masyarakat. Kepala negara memastikan seluruh sumber daya yang diperlukan akan terus digerakkan untuk mempercepat proses penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah memprioritaskan perbaikan gedung sekolah serta berbagai sarana dan prasarana desa yang rusak akibat bencana banjir dan longsor, khususnya di wilayah Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan memperbanyak perbaikan sekolah yang rusak akibat bencana banjir dan longsor di Sumatera. Kota Canik, Kecamatan Babu Salam merupakan salah satu daerah yang terdampak paling parah di Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tenggara, sedikitnya 10 orang tewas akibat bencana di wilayah tersebut. Kepala negara juga memastikan pemerintah akan segera memperbaiki sarana dan prasarana desa yang rusak. Pemerintah melakukan efisiensi anggaran di pusat agar bantuan dari pusat dapat lebih optimal ke daerah-daerah yang membutuhkan. Kita akan perbanyak perbaikan sekolah-sekolah, semua sekolah akan kita perbaiki. Kemudian saya kira Kota Canik sudah mulai terima juga ya, itu layar-layar sudah. Baik, saya kira itu yang ingin kita sampaikan. Terima kasih. Walaupun saudara-saudara, bapak-bapak, ibu mengalami musibah, masih semangat, masih cerah, masih menerima saya dengan senyum. Terima kasih. Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan dan bela sungkawa atas bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di sebagian wilayah Pulau Sumatera harus menjadi pembelajaran yang sangat penting bagi para pemangku kebijakan di bidang lingkungan. Dari gambar-gambar, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai bencana yang terjadi di wilayah Pulau Sumatera itu merupakan dampak dari kebijakan-kebijakan yang menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Ia meminta tragedi ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk menata lingkungan lebih baik lagi. Namun di masa sekarang ini, Ketua MPR RI mengatakan pembicaraan soal kerusakan lingkungan belum tepat untuk dibicarakan, sebab kondisi bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sangat memprihatinkan. kalau dilihat dari gambar-gambar, memang besar kemungkinan ada dampak dari kebijakan-kebijakan yang melakukan kerusakan terhadap lingkungan sehingga akibatnya sampai sekarang kita rasakan. Tetapi saya harap bencana ini bisa menjadi pelajaran sangat penting bagi para pemangku dan pengambil kebijakan di bidang lingkungan agar ini segera ditangani sehingga untuk jangka waktu ke depan ini bisa menjadi bahan evaluasi.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengapresiasi dan memberikan respons yang sangat positif terhadap tanggapan yang cepat dari pemerintah pusat untuk segera memulihkan keadaan di daerah tersebut, terutama untuk menghidupkan listrik yang padam, alat komunikasi yang terputus, dan distribusi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan. Ia berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, sambungan infrastruktur bisa segera dilakukan di daerah-daerah tersebut. Klik Indonesia Malam masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Bullying bukanlah sebuah candaan dan tidak boleh dianggap remeh. Perundungan memiliki dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis. Perundungan selalu melibatkan niat untuk menyakiti atau merendahkan orang lain. Perundungan melibatkan tindakan agresif, baik verbal, fisik, maupun sosial yang disengaja. Guru sebagai pendidik, jadikan siswa sebagai layaknya anak. Ayo, ciptakan persahabatan dan kasih sayang terhadap generasi muda Indonesia, generasi sehat dan berprestasi. Bentangan alam nan memukau, seni dan warisan budaya yang beragam. Mari jelajahi keindahan Nusantara melalui program Pesona Indonesia. Setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Start your day informed. Stay updated and finish strong. Only on TVRI World. Start your day with clarity and insight. Starting Point brings you all the top stories, key headlines, and live updates. Every weekday morning, 8 to 9 a.m. Know what's happening and why it matters. Midday, stay informed with Newswatch, your trusted source for fast, reliable news from Indonesia and around the globe. Join us Monday to Friday, 1:30 to 2 p.m. Then, as the day concludes, tune in to World Today from 5 to 6 p.m. A complete roundup of global events, expert insights, and stories that shape our world. From morning to evening, stay with TVRI World. Bringing you trusted news every step of the way. Bersama kami dalam Klik Indonesia Malam, kita ke informasi selanjutnya. TNI mengerahkan pesawat Kasa 212, CN-295, dan C-130 Hercules untuk melaksanakan penyaluran logistik udara ke daerah bencana banjir dan longsor. Penyaluran logistik kepada korban bencana banjir dan longsor dengan metode airdrop atau dijatuhkan dari udara. Komandan Skadron Udara 2 Wing 1 Lanut Halim Perdana Kusuma, yang juga pilot pesawat CN-295, Letkol Penerbang Ari Wicaksono mengatakan, penyaluran logistik kepada korban bencana banjir dan longsor ini menjadi bagian dari langkah cepat TNI dalam mendukung penanganan bencana melalui mobilisasi udara dan penguatan distribusi logistik ke wilayah terdampak. Operasi menggunakan helibox tersebut tidak hanya berfokus pada pengiriman bantuan, namun juga memastikan keberlanjutan pasokan agar kebutuhan masyarakat di titik-titik terisolasi tetap terpenuhi. Penerjunan sebanyak 90 helibox. Jadi kita laksanakan 3 run di desa Batu Arumi. Jadi kita laksanakan penerjunan, setiap boxnya itu ada kurang lebih 5 kg. Jadi kurang lebih 450 kg bantuan yang kita kirimkan hari ini. Awalnya kita ada 2 DZ dari Satgas, cuma DZ pertama, DZ di Desa Pagar, kendalanya ada awan yang rendah, jadi tidak bisa kita laksanakan, jadi kita fokus ke Desa Batu Arum. Diketahui TNI telah mengerahkan lebih dari 16.000 personel dalam operasi penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Selain itu, TNI juga mengerahkan 8 pesawat terdiri dari Hercules A400M dan Boeing 737 yang telah beroperasi di wilayah terdampak.
Sebanyak 19 helikopter serta 6 KRI turut diperbantukan untuk mendukung percepatan distribusi dan evakuasi. Wakil Direktur Utama PT Pertamina Persero Oki Muraza mengatakan 90% stasiun pengisian bahan bakar umum yang berada di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah pulih. PT Pertamina Persero memastikan 90% stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara telah beroperasi kembali. Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan sebelumnya semua SPBU di 3 wilayah tersebut sempat berhenti beroperasi. Ia mengakui tantangan paling besar untuk menjangkau kawasan banjir adalah jaringan distribusi karena banyak jalur yang terisolasi atau terputus akibat banjir. Meski begitu, Pertamina memastikan telah mendapatkan bantuan dari berbagai pihak untuk kelancaran distribusi. Jadi saat ini seluruh 3 provinsi tersebut kami upayakan dengan segala cara ya, terutama untuk daerah-daerah yang jalannya terputus. Tapi insya Allah kita lakukan upaya-upaya terbaik insya Allah. Stoknya aman Pak, stoknya Pak? Stok aman, alhamdulillah. Ada part-part pengiriman nggak sih? Iya. Part pertama untuk daerah mana dulu untuk mekanismenya? Jadi, sesuai dengan arahan dari pemerintah yang kita amankan pertama adalah BBM untuk alat-alat berat dan juga untuk transportasi aftur yang nanti akan membawa korban bencana dan juga membawa BBM ke daerah-daerah titik yang transportasi terkhusus. Guna memperkuat stok, Pertamina juga telah menyalurkan BBM jenis Pertalite dan Pertamax. Pertamina mengakui perjalanan BBM ke 3 wilayah bencana banjir sempat tidak berhasil selama 1 minggu. Selain itu, Pertamina juga memastikan stok aftur untuk Bandara Pinang Sori dan telah mengirimkan stok solar yang telah menipis. Pihaknya juga telah mendapatkan bantuan pesawat Hercules untuk mengirimkan stok solar dan Pertamax. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Teguh Faisal Fatan menegaskan modifikasi cuaca di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dilakukan untuk mengurangi hujan ekstrem dan meningkatkan kualitas udara. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melakukan operasi modifikasi cuaca di 3 posko wilayah Sumatera. Pembangunan posko ini dilakukan untuk mengurangi potensi hujan saat penyaluran bantuan bagi korban banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, hingga Sumatera Utara. OMC masih akan berlangsung hingga Rabu 3 Desember 2025 yang dipusatkan di Posko Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda Aceh, Posko Kuala Namu Medan, dan Posko Bandara Internasional Minangkabau Padang. Kepala BMKG Teguh Faisal Fatan juga mengatakan modifikasi cuaca membutuhkan biaya yang tinggi dari 300 juta rupiah hingga lebih. Untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca, apakah itu untuk mendatangkan hujan atau memecah agar awan hujan itu tidak menimbulkan hujan di daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang kedua, dalam kondisi darurat bencana itu pembiayaan dari BNPB, tapi BMKG itu mensupervisi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca tersebut. Tidak menutup kemungkinan bagi daerah-daerah yang memiliki kemampuan secara finansial untuk dapat mendukung pelaksanaan operasi modifikasi cuaca ini karena biayanya cukup mahal ya. Tergantung jenis pesawatnya bisa di atas 300 juta untuk sekali sorti penerbangan. BMKG tengah menebarkan kalsium oksida CaO untuk memecah hujan agar tidak turun di daerah rawan dan dapat menyebar ke wilayah lain. BMKG juga meminta pemerintah provinsi, khususnya gubernur, untuk segera menetapkan status siaga darurat ketika mendapatkan peringatan dini bencana. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi antisipasi bencana hidrometeorologi dan kesiapan nasional menghadapi Natal dan Tahun Baru 2025-2026 pada 1 Desember 2025.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan ada 2 bencana besar dalam beberapa pekan terakhir, diantaranya banjir bandang di Cilacap, Jawa Tengah, dan 3 wilayah Sumatera, Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga mengingatkan deretan cuaca ekstrim yang diperkirakan terjadi mulai hujan ekstrim hingga siklon tropis. Menteri Dalam Negeri Tito menyatakan ihwal permintaan pangan yang juga meningkat sehingga perlu antisipasi dari kementerian terkait. Memang jembatan-jembatan yang roboh cukup banyak ya. Setidaknya 30 yang kalau saya lihat agak besar. Sehingga memang terputus. Nah jadi termasuk diantaranya selain Aceh Utara tadi, kemudian Lok Sumawe itu jembatan khusus tuh. Jembatan nasional dari Biren menuju ke Pidi Jaya yang nembus Medan Banda Aceh putus. Nah itu otomatis terkunci daerah itu. Nah kemudian yang juga terkunci itu adalah Aceh Tengah, ibu kota yang Takengon. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga memastikan pada rakor lintas kementerian lembaga mengenai kesiapan transportasi hingga ketersediaan bahan-bahan pokok untuk mencegah kenaikan harga yang akan mempengaruhi tingkat inflasi tahunan. Mobilisasi barang di pos lintas batas negara Motamasin, Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur terus meningkat signifikan. Tercatat nilai ekspor ke Timor Leste pada triwulan pertama 2025 senilai 31,6 miliar rupiah. Aktivitas ekspor barang ke negara Timor Leste melalui pos lintas batas negara PLBN Motamasin, Kabupaten Malaka terus berjalan dan meningkat signifikan. Data yang dihimpun dari Bea Cukai di PLBN Motamasin, komoditas yang diekspor ke Timor Leste meliputi semen, besi beton, keramik, kaca, termasuk sembako seperti mie instan, air mineral, makanan instan lainnya. Selain itu, produk-produk kebutuhan rumah tangga juga diekspor ke Timor Leste. Kepala PLBN Motamasin, Angel Bertus Klau, mengatakan aktivitas ekspor barang ke Timor Leste menunjukkan tren positif. Peningkatan ekspor barang mempertegas peran strategis PLBN sebagai motor penggerak ekonomi kawasan perbatasan. Angel Bertus menambahkan ekspor barang melewati PLBN Motamasin berhasil menutup pembukuan dengan akumulasi total mencapai nilai 128,69 miliar per 2024. Sementara dalam tahun 2025 triwulan pertama mencapai 31,6 miliar, sehingga penutupan buku pada tahun 2025 mendatang akan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2024. Barang-barang yang diekspor ke Timor Leste seperti sembako tidak ada batasan. Bisa melalui ekspor sebanyak-banyaknya, namun bahan-bahan bangunan diberi batasan. Jadwal ekspor barang melewati PLBN Motamasin dilaksanakan setiap hari mulai pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Loar Virtual Space merupakan media publikasi warisan budaya yang memanfaatkan teknologi digital untuk menghidupkan kembali kebudayaan yang kini sudah sulit ditemukan. Program ini salah satu metode pemanfaatan cagar budaya yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam ruang virtual ini, pengguna diajak memasuki kembali kehidupan masyarakat etnik Lore pada masa ketika rumah tradisional Tambi masih menjadi pusat aktivitas sosial. Bukan sekedar melihat, mereka dapat berjalan, berinteraksi, dan menyaksikan langsung rekonstruksi kehidupan masa lalu. Ketika perangkat ini diperkenalkan kepada masyarakat setempat, mereka berkesempatan untuk mencobanya secara langsung. Banyak di antara mereka mengungkapkan kekaguman, seolah-olah pengalaman yang pernah mereka dengar dari para tetua kini hadir kembali di depan mata dalam bentuk yang baru dan tak terbayangkan sebelumnya. Jadi Lore Virtual Space ini hadir dari cerita-cerita yang selama ini diceritakan kepada saya. Terus saya hanya bisa menghayal dan saya belum bisa menerjemahkan itu melalui bahasa saya sendiri. Tapi kali ini saya terjemahkan melalui hasil karya visual, melalui virtual reality. Jadi di dalam Lore Virtual Space ini saya bersama teman-teman pengembang menghadirkan dunia virtual. Jadi yang selama ini sudah
tidak ditemukan lagi, ada kebudayaan-kebudayaan yang sudah tidak ditemukan lagi, itu kita hadirkan lagi di Lore Virtual Space ini. Jadi dalam Lore Virtual Space ini kita membuat kampung reality. Jadi di situ ada kebudayaan-kebudayaan yang telah hilang, bangunan-bangunan yang sekarang sudah tidak ditemukan lagi. Kemudian ada tinggalan-tinggalan cagar budaya yang saat ini masih bertahan, namun masyarakat kurang tahu kalau itu apa. Jadi dalam Lore Virtual Space ini berbasis interaktif. Jadi ketika kita mendekati objek, itu akan ada penjelasan, akan ada tour guide yang menjelaskan setiap objek dari masing-masing tinggalan yang ada di dalam. Sementara itu, arkeolog Sulawesi Tengah Iksam Jorimi yang hadir dan merasakan Lore Virtual Space mengungkapkan bahwa program ini salah satu metode pemanfaatan cagar budaya yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagaimana dalam program ini bisa mengkonstruksi masa lalu yang bisa dilihat kembali dan kini menjadi pembelajaran yang sangat efektif bagaimana masyarakat di Sulawesi Tengah, khususnya di Lembah Lore ini, melihat kehidupan nenek moyang mereka dengan menggunakan alat dan aplikasi virtual space. Jadi ini salah satu metode pemanfaatan potensi cagar budaya yang sangat bermanfaat ya bagi semua kalangan masyarakat. Bagaimana kita merekonstruksi sejarah kehidupan masa lalu itu seperti suatu kenyataan di depan mata kita, dan itu menjadi pembelajaran yang sangat efektif dan mudah kita mengerti seperti apa leluhur kita kehidupannya di masa lalu. Dan itu bisa membuat singkat waktu belajar kita tentang sejarah kebudayaan. Dengan teknologi kita bisa belajar dengan cepat dan kita bisa memahami, akhirnya nanti kita bisa menjadi agen pelestari budaya bangsa. Program hasil riset ini juga menghasilkan rekonstruksi arsitektur tradisional masyarakat Lore, meliputi tipe pembangunan di Hunga, Tambi, dan Buho, lengkap dengan pemetaan jenis serta fungsi arsitekturnya. Selain itu, tim berhasil merekonstruksi kembali kebiasaan masyarakat etnik Lore ketika tinggal di dalam bangunan Tambi, sehingga aktivitas keseharian dapat divisualisasikan secara utuh dalam ruang virtual. Lore Virtual Space diharapkan menjadi jembatan pengetahuan yang menghadirkan kembali warisan budaya masyarakat Lore secara lebih hidup, dapat diakses dan mudah dipahami oleh generasi masa kini. Dalam kegiatan ini juga dilaksanakan gala dinner masakan tradisional, pegelaran seni tradisi, pameran tradisi ekspoturistik, kupon berhadiah, dan kunjungan ke situs megalit. Hendra, TVRI Sulawesi Tengah melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Klik Indonesia Malam edisi kali ini. Mewakili teman-teman yang bertugas, saya Farhan Rahman mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.